Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semua dalam keadaan sehat-sehat, bukan? Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita memasuki minggu ke-23. Bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara atau memberikan pengajaran tentang hidup berkomunitas, hidup bersama. Bila ada saudara yang bersalah kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, bila hal itu terjadi pada kita, secara umum, saya katakan secara umum, tentu kita ingin balas, kita lawan, dan kita mencari segala kesempatan untuk membalaskan. Kemungkinan yang kedua, diam saja, tidak bereaksi. Yang jelas, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ini tidaklah Kristiani. Tidak sejalan dengan kitab suci, tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel, memberi kita pedoman atau arahan. Jika engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ada suatu kewajiban berbicara, menegur orang jahat, orang yang bersalah. Supaya apa? Supaya ia bertobat. Jika ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Luar biasa firman Allah. Amin. Amin. Nah, dalam Injil hari ini, Yesus memberi contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah bila saudara kita berbuat salah, berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Yesus memberikan pelajaran sangat terperinci. Yang pertama, tentu saja, panggil dia, ajak bicara empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, berarti apa? Berarti engkau telah mendapatkan dia kembali. Yang kedua, kalau ia menolak, bawa dua orang lagi, supaya perkaranya tidak disangsikan lagi. Yang ketiga, bila ia tetap menolak, bawalah perkaranya ke lingkungan. Jika lingkungan juga tidak didengarkannya, bawalah perkaranya ke paroki. Dan kalau sekian banyak orang, paroki juga tidak didengarkannya, kita boleh menyebut dia orang kafir. Wah, jalan panjang, sekaligus menyedihkan. Tapi itulah usaha maksimum yang telah dilakukan. Mau apa lagi ya? Tuhan mau pentingnya ada rekonsiliasi, perdamaian. Selanjutnya, Yesus memberikan pengajaran peringatan yang menjadi pelajaran kepada kedua belah pihak, kepada kita semua. Yesus berkata, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bila di bumi ini macet atau tak ada perdamaian, jangan heran
di surga juga akan macet. Tidak ada perdamaian. Amin. Amin. Nah, jika kita mampu menerima sabda Tuhan ini, artinya jelas bukan? Jelas bukan? Kita harus mengusahakan adanya rekonsiliasi, perdamaian di bumi ini. Lalu Yesus memberikan pengajaran lebih lanjut. Pengajaran apa? Yesus berkata, jika dua orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaanmu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Bila ada kesepakatan, bila ada kasih, Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, sungguh doa bersama itu efikas. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus hadir dalam Ekaristi. Tetapi Dia juga hadir di mana orang berkumpul dalam namanya memuji Dia. Tuhan hadir di mana orang hidup saling mengasihi. Benar Bapak Ibu, benar. Amin. Nah, Paulus dalam bacaan kedua, dalam refleksinya kepada jemaat di Roma, menegaskan begini. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Sekali lagi, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Bila orang memiliki kasih dalam dirinya, ia tidak akan berbuat jahat pada sesamanya, bukan? Iya, orang yang memiliki kasih tidak akan berbuat jahat pada sesamanya. Karena itu, kasih merupakan kegenapan hukum Taurat. Benar, di mana 2-3 orang saling mengasihi, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siapkanlah diri. Semoga bacaan-bacaan kitab suci yang akan kita renungkan ini semakin meneguhkan kita bersaudara, saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian kita senantiasa boleh mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saya Roma Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Tuhan memberkati Anda semua.